regenerasi dan reproduksi dari si ini ya, platyhelminthes ya. Jadi sebelumnya kita sekalian recap aja. Sebelumnya kita udah bahas soal struktur dasarnya, terus gimana sistem-sistemnya, ada sistem pencernaan, saraf, ekskresi, dan reproduksinya. Sekarang kita masuk ke bagian gimana caranya si platyhelminthes itu dia bereproduksi. Ya, yang pertama dia ada ini ya, jadi si platyhelminthes itu dia punya dua cara reproduksi, ada yang aseksual, ada yang seksual. Nah, pertama kita mau bahas dulu soal yang aseksualnya. Saya munculin gambar di sini. Nah, ini adalah cara si platyhelminthes dia bereproduksi secara aseksual. Jadi di bagian sininya, di bagian kurang lebih di sini ya, di bagian setelah si mulutnya, bagian sini sekitar bisa di depan mulut atau di belakang mulut, dia bisa melakukan kontraksi. Jadi di bagian sininya dia bakal apa ya? Berkontraksi atau menyempit bagian sininya. Jadi dia tuh semacam saling tarik menarik bagian sini sama bagian sini sampai bagian situnya itu putus, sama bagian yang di dekat mulut itu dia putus kebelah jadi dua. Nah nanti bagian yang depan dan bagian belakang itu dia bakal melakukan regenerasi. Jadi misal ini putus nih, sisa ada yang bagian depan, ada yang nyambung sama kepala, ada yang ekornya doang. Nah, sisanya yang tadi, yang bagian ini, yang warna biru ini, karena dia asalnya di sini, yang warna biru ini dia, yang kalau misalnya dia punya kepala, dia tinggal nambahin ekor doang kan. Nah, sedangkan yang belakang yang punya ekor, dia bisa menambahin kepalanya. Jadi asalnya itu satu individu, dia bisa berfragmentasi jadi dua individu. Mirip-mirip kayak bakteri, tapi nggak gitu ya, karena dia kan punya sistem saraf yang kompleks. Tapi intinya ya gitu, kalau misalnya kepalanya yang putus misal di sini ya ditumbuhin lagi kepalanya, kalau misalnya ekor yang putus ditumbuhin lagi ekornya gitu. Jadi kurang lebih dia itu bisa membelah diri, walaupun membelah dirinya itu jauh lebih kompleks dibanding apa yang terjadi pada protista atau bakteri ya. Nah itu salah satunya tadi ya, reproduksi secara aseksual yang terjadi pada platyhelminthes. Nah, di sisi lain dia punya reproduksi secara seksual juga, dan ini jauh lebih kompleks dibanding fragmentasi kayak gini. Saya munculin gambarnya dulu di sini. Nah, di sini ada beberapa fase ya, dan ini juga cukup kompleks. Jadi, ntar kita bahas lebih lanjutnya di siklus hidup ya, tapi ini sekedar pengenalan doang. Jadi, pertama itu dia bertelur kan. Dia itu hermafrodit, tapi ya tadi saya ulang, dia itu butuh pasangan ya, jadi dia nggak bisa kawin dengan dirinya sendiri. Jadi di sini ketika jantan dan betina ketemu, dia menghasilkan telur di sini ya, telur yang udah dibuahi tentunya. Nah, si telur ini dia bisa berkembang menjadi mirasidia atau mirasidium. Nah, ciri khas dari mirasidium ini dia punya flagel-flagel di sini. Jadi bukan flagel, silia. Nah, si silia ini dia bisa gerak nih. Artinya si mirasidia ini dia bisa gerak. Ketika dia menginvasi suatu inang, dia tuh bisa pindah misal dari perutnya ke bagian kaki, misal kayak gitu-gitu ya. Ini adalah mirasidia. Tadi saya tulis di sini, bentar. Bisa gerak ya tadi ya. Nah, si mirasidia ini kemudian dia bisa berkembang menjadi sporosis atau kista yang punya spora. Gitu. Nah, si sporosis ini sebenarnya dia adalah kantung telur, kurang lebih. Jadi di sini, nah, saya tulis di sini aja. Sporosis ini adalah kantung telur. Tapi bukan telur yang ini. Jadi si sporosis ini dia sebenarnya bisa balik lagi jadi sporosis. Jadi yang ada di titik-titik bintik-bintik biru ini sebenarnya adalah sporosis lagi. Jadi kalau misalnya saya gambarin panahnya tuh dia nggak harus ke sini, tapi dia bisa balik lagi jadi sporosis. Jadi yang ini yang kecil-kecil ini dia bisa pecah lalu jadi sporosis lagi. Nah kemudian si sporosis ini yang di dalam-dalam ini baru bisa jadi redia. Nah bedanya dengan si redia ini dengan yang sebelum-sebelumnya, redia ini dia punya sifat khusus, yaitu selain dia bisa gerak, saya geser deh biar nggak bingung ya di sini. Dia juga punya mulut. Punya mulut artinya bisa makan, gitu. Dan si yang jadi makanannya tuh bukan cuma si ininya aja, karena dia parasitnya bukan cuma si inangnya doang, tapi dia juga bisa makan ini saingannya. Bisa makan telur yang lain, mirasidia yang lain, dan sporosis yang lain. Jadi di dalam si inangnya dia tuh kayak perang saudara antara si cacing atau si bakal cacing ini ya. Si redia ini dia punya mulut bisa makanin sisa-sisanya, biar dia doang yang survive, yang lainnya enggak gitu. Jadi makanannya ya dimakan sama dia doang gitu. Nanti si inangnya diserang sama dia doang, yang lainnya enggak usah, karena ya
ngabisin tempat lu gitu, atau apa ini nutrisinya harus bagi-bagi ntar gue nggak kenyang kayak gitu-gitu. Nah di sini si Redia itu bisa develop jadi ini ya, jadi Sersaria. Nah Serkaria ini dia udah agak lebih kompleks dibanding Redia karena dia punya flagel yang panjang. Artinya pergerakannya itu bisa jauh, bisa gerak jauh di sini. Terus dia juga sama-sama ya punya mulut, artinya dia bisa makan. Nah, lalu bentuk akhirnya adalah si bentuk dewasanya atau adultnya. Nah, di sini itu dia udah punya mulut yang well developed, terus dia punya sistem-sistem organ yang kayak di sini-sini ya. Jadi dari sistem pencernaan, sistem saraf, sistem ininya, ekskresinya dan gonad-gonadnya ya atau saluran pencernaannya. Reproduksinya ya. Jadi si adult ini dia bisa kawin dan menghasilkan telur gitu. Kurang lebih ini adalah tahapan dari perkembangannya secara seksual ya. Nah, selanjutnya saya bakal ngejelasin soal siklus hidupnya. Jadi ini saya cut sampai sini.